Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Maharani dari kelas 2022F, jurusan PGSD. Yang terhormat Pak Vicky selaku dosen mata kuliah PPKN dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS, yaitu 1. Bagaimana Anda menjelaskan konsep Esa itu di tengah-tengah banyaknya agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia? Jawaban saya menjelaskan konsep Esa di tengah-tengah berkembangnya agama di Indonesia sendiri adalah Esa mempunyai arti satu atau tunggal, yang berarti dalam setiap agama tersebut mereka akan mempercayai bahwa adanya hanya satu Tuhan di setiap agama tersebut. Pertanyaan kedua, dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut? Konsep adil secara personal adalah merupakan konsep yang bersifat adil dengan kondisi atau mempunyai tujuan untuk diri sendiri atau dalam hal pribadi. Konsep adil sosial adalah konsep yang memikirkan mengenai kehidupan sosial dan juga berhubungan dengan banyak orang, terutama lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, jika diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikan 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Jawaban saya yang pertama adalah karena bersatu dalam hal kebaikan lebih baik daripada bersatu dalam hal kejahatan. Yang kedua, bersatu dapat membuat kita menjadi akrab atau saling melengkapi. Yang ketiga, bersatu juga membuat kita menjadi saling mempererat tali silaturahmi dan menghindari adanya perpecahan dalam setiap masalah atau apapun itu. Pertanyaan yang keempat, Pancasila keempat menuntun kita untuk mengambil jalan musyawarah, mufakat, atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun dalam kasus pemilu di Indonesia semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Jawaban saya adalah karena dalam kasus pemilu melibatkan banyak orang dan bukan hanya dari 1 atau 2 daerah saja, melainkan dari beberapa daerah. Maka dari itu pemungutan suara voting juga dilakukan karena dapat menjadi lebih mudah dalam menentukan suara paling banyak. Pertanyaan terakhir atau yang kelima adalah penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk pula di sekolah dasar. Berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di SD yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu saling menghargai antara teman satu dan teman yang lain, karena menghargai perbedaan pendapat terhadap teman, menghargai perbedaan agama teman, dan lain-lain. Yang kedua, menghormati guru dan orang yang lebih tua yang ada di sekolah, karena guru dan orang yang lebih tua di sekolah sangat penting, karena guru juga merupakan orang tua di sekolah. Yang ketiga, mentaati semua peraturan di sekolah. Mentaati peraturan di sekolah agar dapat teratur dan menjadi siswa yang baik, dan tidak melanggar peraturan sekolah agar terhindar dari sanksi sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.